Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi-materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai mata pelajaran tata artistik pertemuan yang pertama. Mungkin di pertemuan pertama ini materinya tidak begitu banyak dulu ya. Kita hanya akan membahas KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 memahami dasar-dasar tata artistik. KD 4.1 mempresentasikan dasar-dasar tata artistik. Dari KD tersebut ada indikator-indikator pencapaiannya. Indikator pencapaian 3.1 yang pertama menjelaskan dasar-dasar tata artistik. Yang kedua, menggali dasar-dasar tata artistik. Yang ketiga, menyimpulkan dasar-dasar tata artistik. Indikator 4.1. Yang pertama menentukan dasar-dasar tata artistik. Yang kedua, mengemukakan dasar-dasar tata artistik. Yang ketiga, menganalisis dasar-dasar tata artistik. Penata artistik. Coba, apa sih penata artistik itu? Dengan munculnya gambar seperti itu, kira-kira sudah ada gambaran apa belum? Apa ya penata artistik itu? Sudah dapat gambaran? Coba kita lihat penjelasannya. Penata artistik televisi adalah bagian dari kru televisi yang tentu berkaitan dengan art televisi atau cipta seni televisi. Di beberapa stasiun televisi tata artistik masuk ke dalam departemen artistik atau art department. Di dalam departemen tersebut terbagi menjadi beberapa unit. Jadi di dalam art department itu terbagi menjadi beberapa unit. Jadi tadi sudah ada bayangan ya bahwa penata artistik itu adalah kru televisi yang berkaitan dengan cipta seni televisi. Oke, lanjut. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang pertama adalah unit dekorasi. Unit dekorasi itu apa? Bisa dibaca. Di unit dekorasi itu adalah kru yang menghias atau memperindah suatu benda, bangunan, atau objek lainnya supaya sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Misalnya, kalau dalam televisi, misalnya ada seorang sutradara yang ingin menjadikan suatu ruangan sebagai tempat membaca berita, misalnya. Ya, itu bagaimana caranya kru atau unit dekorasi itu bekerja semaksimal mungkin untuk menyusun ataupun mengubah ruangan tersebut menjadi tempat kerja sesuai yang diinginkan oleh si sutradara. Ini contohnya dekorasi pada pernikahan. Ini ada dekorasi panggung. Ini ada tempat meeting ya, tempat pertemuan. Unit properti. Nah, properti sama dekorasi berbeda ya. Bedanya apa? Ini dia. Properti itu berbeda dengan dekorasi. Jika dekorasi adalah hasil dari segala properti yang telah ditata, maka dapat dikatakan bahwa properti merupakan bahan-bahan yang akan digunakan untuk menyusun dekorasi. Jadi, properti, jika disatukan dan ditata, maka akan membentuk sebuah dekorasi. Begitu ya. Jadi, dekorasi adalah kumpulan dari beberapa properti-properti yang ditata. Selanjutnya, ada unit tata rias dan busana. Apa itu? Unit tata rias dan busana adalah kru yang mengatur segala keperluan tentang riasan atau make up dan busana atau baju yang akan dikenakan oleh aktor atau aktris. Misalnya, jika ingin melakukan siaran atau membaca berita, pembaca beritanya harus berpakaian seperti apa? Harus memakai jas kah? Harus berpakaian yang
memakai dress atau seperti apa, itu tergantung dari temanya ya biasanya. Misalkan kalau misalkan kalau mau membuat film yang horor, makeupnya juga harus horor. Nah, kembali lagi ke tadi yang pembaca berita. Pembaca berita itu kostumnya harus seperti apa, busananya harus seperti apa. Misalnya rapi berjas, make up-nya harus seperti apa juga diatur. Tidak mungkin kalau pembaca berita yang memakai jas rapi tapi make up-nya horor, bahaya kan? Itu tidak mungkin. Jadi harus disesuaikan antara tata rias dan tata busana. Yang mengatur siapa? Unit tata rias dan busana. Ini contohnya untuk pembaca berita. Ini contohnya untuk make up. Nah, sudah masuk pada kesimpulan kita. Kesimpulannya apa? Jadi, tanggung jawab penata artistik itu adalah membuat sebuah layar terlihat seperti sebenarnya. Semua benda yang dilihat penonton saat menyaksikan sebuah film atau tayangan sebuah acara televisi. Jadi, tanggung jawab penata artistik itu bagaimana caranya penonton itu melihat segala yang ada di dalam sebuah acara televisi itu real, yang mereka lihat itu real. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini itu saja yang saya sampaikan. Sehat selalu, tetap di rumah, jaga kebersihan, jangan lupa menggunakan masker bila keluar rumah. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.